Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para asatizah, para jamaah salat Jumat Masjid Jami' At-Taubah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari yang penuh barokah ini kita masih sama-sama diberikan begitu banyak nikmat, di antara lain nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih dapat berkumpul kembali dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Besar harapan mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah salat Jumat Masjid Jami' At-Taubah yang dimuliakan Allah, sambil menunggu datangnya waktu salat Jumat pada siang hari ini, ada beberapa maklumat yang harus kami sampaikan. Yang pertama akan kami sampaikan laporan keuangan kas Masjid Jami' At-Taubah. Saldo Jumat lalu tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp81.723.200. Pemasukannya diantara lain yaitu tromol Jumat lalu sebesar Rp2.825.000. Loket kaca selama 1 pekan sebesar Rp2.450.000. Tromol harian selama 1 pekan sebesar Rp1.360.000. Tromol taklim selama 1 pekan sebesar Rp650.000. Infak dan sodakoh jamaah sebesar Rp1.000.000. Total pemasukan dari tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli 2021 sebesar Rp8.285.000. Untuk pengeluarannya diantara lain yaitu operasional petugas sholat Jumat sebesar Rp950.000, insentif 4 khodim untuk 1 pekan sebesar Rp1.800.000, kegiatan taklim selama 1 pekan sebesar Rp1.800.000, takziah jamaah aktif sebesar Rp300.000, kesertariatan sebesar Rp106.500, subsidi kegiatan taklim untuk kaum ibu sebesar Rp250.000. Total pengeluaran keseluruhan sebesar Rp5.206.500. Jadi sisa saldo kas Masjid Jami' At-Taubah pada tanggal 2 Juli 2021 sebesar Rp84.800.700. Kami ulangi, total sisa saldo kas Masjid Jami' At-Taubah pada tanggal 2 Juli 2021 sebesar Rp84.800.700. Selanjutnya kami segenap pengurus DKM Masjid Jami' At-Taubah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah, para donatur sekalian yang sudah membantu dalam segala kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Jami' At-Taubah dan juga sudah berinfak di Masjid Jami' At-Taubah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat mengganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk informasi bahwasanya kami dari segenap pengurus Masjid Jami' At-Taubah telah membentuk kepanitiaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Jami' At-Taubah.
Oleh karena itu, kami dari panitia penyelenggaraan kurban di Masjid Jami At-Taubah ingin mengajak kepada para jamaah sekalian bahwasanya kami juga mengadakan patungan untuk kolektif pembelian hewan sapi yang besarnya sebesar Rp3.500.000 bagi bapak-bapak dan para warga sekalian yang ingin membantu atau berpartisipasi untuk berkorban di Masjid Jami At-Taubah bisa menghubungi saya Ahmad Qurtubi atau dengan Ustadz Ahmad Fuad atau bisa juga dengan Saudara Khairuddin Madinah. Dan alhamdulillah untuk saat ini sudah terkumpul sebanyak 4 patungan sapi dan 1 ekor untuk yang menyumbang 1 ekor sapi. Di antara lain yang sudah mengikuti kolektif untuk sapi pertama yaitu atas nama guru kita Bapak Kiai Haji Hasan Fahmi, yang kedua atas nama Ahmad Qurtubi, yang ketiga atas nama Khairuddin Madinah, yang keempat atas nama Haji Furqoni Fatullah, yang kelima atas nama Ustaz Haji Abdul Halim Rahmat, yang keenam atas nama Syamsuddin, yang ketujuh atas nama Aska Haninta Adiagani. Untuk patungan sapi yang kedua, yang pertama atas nama Alia Amalia yang pahalanya untuk almarhum Bapak Muhammad Tamrin, yang kedua atas nama Fahmi Irawan yang pahalanya untuk Haji Muhammad Ali bin Abdul Hamid, yang ketiga atas nama Ibu Revita Astuti, yang keempat atas nama Dahlia binti Abdurrahman, yang kelima atas nama Muhammad Yunus bin Madinah, yang keenam atas nama Abdurrahim bin Asmawi, yang ketujuh atas nama Jumanah binti Madinah. Untuk patungan sapi yang ketiga atas nama Muhajir Akbar bin Haji Muhammad Husin, yang kedua atas nama Muhammad Yunus bin Rodina, yang ketiga atas nama Irham bin Haji Muhammad Husin, yang keempat atas nama Rahmat Ridho bin Haji Jawad Zubaidi, yang kelima atas nama Raisa Nabila binti Sugiyarto, yang keenam atas nama Aska Amelia binti Juhro, yang ketujuh atas nama Sarwani bin Khalid. Itu untuk patungan sapi yang ketiga. Untuk patungan sapi yang keempat atas nama Asmawi bin Syari'i, yang kedua atas nama Ahmad Hajarul Malisi, yang ketiga atas nama Haji Fatullah bin Rahmani. Jadi untuk patungan sapi yang keempat baru ada 3 orang. Jadi masih kurang 4 orang. Jadi untuk para bapak-bapak dan para jamaah sekalian yang ingin berkurban di Masjid Jami At-Taubah bisa langsung menghubungi saya atau dengan Ustaz Ahmad Fuad Zayadi. Dan untuk yang sudah berkurban kambing, yang pertama atas nama Abdul Halim bin Haji Qasim, yang kedua atas nama Rasyadah bin Haji Muhammad Naseh, yang ketiga atas nama Kaila Az-Zahra yang ditujukan untuk akikah, yang keempat atas nama Muhammad Naufal Arasya untuk akikah, yang keenam untuk nama Ermawati binti Haji Zayadi untuk yang patungan kambing ya. Dan selanjutnya untuk susunan petugas sholat Jumat pada siang hari ini yang bertindak sebagai khatib dan imam, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Iqbal bin Kiai Haji Mas'ud Zain. Untuk muazin Ustaz Dr. Andes Mustafa, untuk Bilal Ustaz Asmawi, dan untuk waktu Jumat pada siang hari ini tiba pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk diharapkan mengisi saf-safnya terdepan yang masih kosong agar saudara kita yang masih di luar dapat masuk dan mengisi saf yang ada di dalam masjid. Dan bagi saudara kita yang masih dalam perjalanan atau urusan duniawi, kita doakan semoga mereka dapat menghentikan sejenak aktivitasnya demi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah. Dan bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi baik handphone atau sejenisnya, harap dapat menonaktifkan terlebih dahulu. Dan juga kepada anak-anak yang ada di atas diharapkan untuk tenang dan jangan berisik demi kelancaran dan kekhusyuan ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum
saya tutup, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan pada guru-guru kita, para alim ulama kita, para jamaah kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus untuk guru kita yang hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Haji Ahmad Fahmi bin Kiai Haji Bunyamin Musa. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya, terima amal ibadahnya, dan ditempatkan kuburnya di raudhah min riyadil jannah. Bitilkaniyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Dan kita doakan juga kepada para guru-guru kita, para jamaah kita yang saat ini sedang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan kembali badannya, Allah sehatkan kembali badannya sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi kita baca surah Al-Fatihah. Kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah Covid-19 yang ada di negeri kita, lebih khusus yang ada di kampung kita, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat dan musnahkan. Semoga kita juga bisa beraktivitas dan beribadah seperti sedia kala. Pada hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillah الذي وفق عباده المؤمنين لأداء الأعمال الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها رفيع الدرجات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الهمم العاليات. أما بعد فيا عباد الله
أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat ini dan detik ini Allah masih saja memberikan nikmat iman wal Islam, serta dilengkapi dengan nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan dengan kesemua nikmat-nikmat tersebut tadi dapatlah kita gunakan dalam rangka melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita manusia adalah makhluk yang Allah berikan keterbatasan dalam memahami maksud dan tujuan daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dalam ayat lain Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atasmu berperang walaupun itu sesuatu yang kamu benci. Bisa jadi apa yang kamu benci boleh jadi itu terbaik buat kamu, dan apa yang kamu cintai bisa jadi itu keburukan buat kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Untuk memahami makna daripada ayat ini, ada sebuah cerita bahwasanya ada seorang raja yang zalim. Zalimnya ini betul-betul keterlaluan. Dia memerintah di atas penderitaan rakyatnya. Rakyatnya ditindas. Bila rakyatnya melawan akan dihukumnya. Bila rakyatnya memberikan saran maupun kritik, diadilinya dengan pengadilan rekayasa atau sandiwara, yang ujung-ujungnya dia harus dipenjara. Bila kroni-korinnya bersalah, tidak diambil apapun tindakan atas mereka. Rakyat begitu benci kepada raja yang zalim ini, sehingga mereka pun selalu berdoakan kehancuran raja. Pada suatu hari, raja ini menderita sakit. Sakitnya cukup parah.
Rakyat mendengar sakit sang raja, mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar raja yang zalim ini Allah mampuskan saja. Lalu dipanggillah tabib-tabib yang hebat oleh raja untuk mengobati raja yang zalim ini. Berkumpullah tabib itu. Mereka periksa raja yang zalim ini. Lalu mereka berkesimpulan raja ini akan sembuh dengan memakan ikan pis namanya. Padahal ikan yang dimaksud oleh tabib ini bukan lagi musimnya ikan itu ada di laut. Namun Allah Maha berkehendak ikan yang saat itu berada di tengah lautan, yang mereka ngumpat di balik karang-karang di laut, Allah perintahkan ikan-ikan ini untuk ke pinggir agar mudah untuk didapatkan oleh utusan raja mengambil ikan pis. Akhirnya raja mengutus utusannya untuk mencari ikan yang dimaksud oleh tabib ini. Akhirnya dengan mudah utusan raja mendapatkan ikan yang dimaksud oleh tabib-tabib. Dimakanlah itu ikannya, raja pun sembuh dari sakitnya. Rakyat semakin gelisah, ya Allah, kenapa engkau beri kesembuhan kepada raja yang zalim? Apakah doa kami tidak kau dengar? Tidak. Siapapun yang berdoa, Allah Maha mendengar dan Allah menerima doa-doa itu. Di suatu tempat yang lain, ada seorang raja yang baik, raja yang adil, yang begitu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Rakyatnya disayangi, dicintainya, dan juga rakyat mencintainya dan menyayanginya. Semua di hadapan hukum sama, tidak ada perbedaan, baik rakyat maupun keluarga raja maupun kroni-kroni raja. Semua sama di hadapan hukum. Yang bersalah diponis salah, yang benar diponis benar. Pada suatu hari raja yang baik ini menderita sakit. Dipanggillah tabib-tabib untuk mengobatinya. Lalu kata tabib ini mengatakan, raja ini akan sembuh apabila makan ikan pis. Ikan tersebut saat itu sedang musimnya, sedang banyak-banyaknya di pinggir pantai. Namun Allah Maha berkehendak, ikan tersebut Allah perintahkan untuk pergi ke tengah, sembunyi di balik karang. Akhirnya utusan raja yang baik dan adil ini pergi ke pantai, tidak mendapatkan satu ikan yang dimaksud oleh tabib tersebut. Akhirnya raja pun meninggal dunia. Rakyat berduka, rakyat sedih karena raja yang baik meninggal dunia. Lalu apa hikmah yang terkandung dalam cerita ini? Raja yang zalim, walaupun ia begitu zalimnya, namun ia pernah berbuat kebaikan di dunia ini. Maka sebelum wafatnya raja yang zalim ini, Allah balas kebaikannya itu di dunia dengan dimudahkannya ikan yang ia peroleh. Lalu raja yang baik ini, Allah tidak berikan ikan tersebut, bahkan Allah giring ke tengah. Kenapa? Raja yang baik ini, walaupun baiknya begitu baik, namun raja ini juga memiliki kesalahan. Kesalahannya sedikit, lalu kesalahannya yang sedikit Allah balas di dunia ini
dengan tidak diberikan ikan. Lalu ia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, tinggal kebaikan saja yang ia dapatkan, maka Allah masukkan ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun raja yang zalim, kebaikannya habis, Allah telah balas di dunia ini, maka ketika meninggal dunia menghadap Allah, tinggallah dosa dan kesalahan raja yang zalim ini, Allah pun memasukkan ke dalam api neraka. Wa may yazlim minkum nuziku azaban kabira. Barang siapa yang berbuat zalim di antara kamu, maka rasakanlah azab Allah yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada perbuatan zalim, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik, yang selalu melakukan perbuatan baik dengan sebanyak-banyaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakul-anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Alhamdulillah. Alhamdulillahi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna allaha subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsih wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'ati ulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin
وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.